Audiobook Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, karya Martin Lings, Abu Bakar Sirajuddin. Kita memasuki bab ke-46, Bani Koinuko. Sejak lama kaum Yahudi tidak merasa terkait dengan perjanjian yang mereka buat dengan Nabi. Banyak dari mereka justru lebih memihak kepada kaum musyrik daripada kaum muslim yang menyembah Tuhan yang esa. Ketika menegaskan tentang ketaatan dan kesolehan individu kaum Yahudi, wahyu-wahyu kini penuh peringatan terhadap mayoritas mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Mereka selalu menginginkan kesengsaraan bagimu. Mereka menyukai kesusahan bagimu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi." Quran Surah Ali Imran ayat 118. Tak diragukan lagi harapan kaum Yahudi lagi-lagi kembali pada suku Nabi sendiri, mendorong para pemimpinnya untuk segera menghancurkan agama baru itu dan mengembalikan suasana Yasrib seperti semula. Seluruh gerak langkah Nabi selalu dilaporkan ke Mekah, dan kalau kaum Quraisy berangkat untuk menyerangnya, sampai ke benteng-benteng kaum Yahudi di selatan Madinah yang berjarak kira-kira 1,5 hari perjalanan dari masjid, tampaknya tentara mereka pasti akan diperkuat oleh pasukan Yahudi pada saat-saat genting. Allah Ta'ala berfirman, "Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya." Quran Surah Ali Imran ayat 120. Hal ini benar-benar tampak pada reaksi kaum Yahudi atas kemenangan kaum Muslim di Perang Badar. Ketika kabar kemenangan itu datang, suku Koinuko, Nadir, dan Quraizoh tidak dapat menyembunyikan kecemasan mereka, khususnya yang sangat mencolok pada kasus Ka'ab, anak Ashraf. Ayahnya orang Arab dari suku Toy, tapi Ka'ab mengaku dirinya seorang Bani Nadir, mengikuti suku ibunya, dan ia diterima karena ibunya seorang Yahudi. Ia memang menjadi anggota suku yang terkemuka karena kekayaan dan kepemimpinannya, dan juga karena bakatnya sebagai penyair yang terkenal. Ketika ia mendengar kabar yang dibawa Zaid dan Abdullah dengan menyebutkan nama-nama pemimpin Quraisy yang terbunuh, ia berseteru, "Demi Tuhan, jika benar Muhammad telah membunuh orang-orang itu, berarti isi bumi jauh lebih baik ketimbang yang ada di luarnya." Dan ketika yakin kabar itu benar, ia segera meninggalkan oasis itu sebelum Nabi kembali. Ia pergi ke Mekah untuk turut berduka cita atas kematian Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan orang Quraisy lain yang terbunuh. Di saat yang sama, ia mengingatkan kaum Quraisy untuk menebus kehormatan mereka dan membalas dendam dengan meningkatkan jumlah tentara yang memimpin mereka menyerang Yasrib. Kabar tentang aktivitas Ka'ab di Mekah sampai ke Madinah, tetapi Ka'ab saat itu tidak ada. Tindakan yang lebih mendesak adalah melawan suku Yahudi daripada sekedar mengurusi dia. Nabi secara khusus telah diberitahu tentang pengkhianatan dan kebencian Bani Koinuko, karena Abdullah ibnu Salam menjadi salah seorang pemimpin mereka dan tahu pasti semua tindak tanduk mereka. Lebih dari itu, mereka bersekutu dengan kaum munafik yang dipimpin Ibnu Ubay dari suku Khazraj. Kehadiran kaum munafik itu lebih terasa mengganggu kaum muslim ketimbang suku-suku Yahudi karena mereka tinggal berdekatan di dalam kota, tersebar di antara mereka sendiri, sementara Bani Nadir dan Bani Quraizoh, para sekutu Aus itu tinggal agak jauh di luar kota. Nabi baru saja menerima perintah, "Dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari suatu kaum, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." Quran Surah 8 ayat 58. Wahyu lain mengatakan, "Jika mereka condong pada kedamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha mendengar." Quran Surah 8 ayat 61. Kemudian,
Beliau tidak ingin melakukan tindakan-tindakan mendesak jika masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Pada hari pertama kepulangan Nabi dari Badr, beliau menemui Bani Koinuko di pasar mereka di sebelah selatan Madinah, berharap agar keajaiban di Badr dapat mengubah hati mereka. Beliau mengingatkan mereka agar tidak mengundang kemurkaan Allah seperti yang terjadi pada kaum Quraisy. "Hai Muhammad," kata mereka, "janganlah engkau menepuk dada atas kemenanganmu melawan orang-orang yang tidak berpengalaman berperang, sehingga mereka dapat kau kalahkan. Tapi, demi Tuhan, jika kami berperang melawanmu, maka engkau akan tahu, kami lebih pantas untuk memenangkannya." Nabi pun segera berpaling dan meninggalkan mereka, dan mereka merasa telah berhasil membuat Nabi gentar. Beberapa hari kemudian, di tempat yang sama, terjadi insiden yang kemudian membawa pada puncak ketegangannya. Seorang wanita muslimah yang bermaksud menjual atau menukar barangnya dengan keperluan sehari-hari dihina oleh pria Yahudi penjual emas. Seorang Ansor yang kebetulan ada di tempat itu segera membelanya. Mereka pun berkelahi hingga pria muslim itu terbunuh. Keluarganya kemudian menuntut balas dendam dan meminta kaum Ansor untuk melawan orang Koinoko itu. Namun, darah kedua belah pihak telah tumpah. Keadilan sebenarnya dapat ditegakkan dengan mudah dan persoalan itu dapat diselesaikan secara proporsional jika kaum Yahudi meminta Nabi sebagai juru damai sesuai dengan perjanjian. Tetapi mereka menolaknya dan malah menganggap peristiwa itu sebagai kesempatan untuk memberi pelajaran kepada mereka yang turut campur. Mereka meminta bala bantuan suku mereka dari Khazraj, Ibnu Ubay dan Ubadah bin Samit, sementara mereka sendiri menarik diri dalam kejadian itu seperti yang dikira menuju benteng mereka yang sangat kuat. Dengan perbekalan dan peralatan yang sangat lengkap, mereka dapat mengumpulkan 700 tentara, 2 kali lipat jumlah tentara muslim yang berperang di Badar. Mereka juga yakin akan mendapat tambahan pasukan dari Ibnu Ubay dan Ubadah. Saat semuanya telah terwujud, mereka tidak ragu-ragu lagi untuk mengumumkan kekuatan mereka dari bentengnya dan menunjukkan kepada Nabi bahwa tantangan mereka bukan omong kosong belaka. Namun pada kenyataannya, ancaman-ancaman itu merupakan kesalahan bagi mereka sendiri. Selang beberapa jam, mereka kaget dan sangat cemas ketika sadar bahwa mereka telah dikepung dari semua penjuru oleh tentara yang jauh melebihi jumlah mereka dan mereka dipaksa untuk menyerah tanpa syarat. Ibnu Ubay pergi untuk berunding dengan Ubadah, tapi Ubadah tetap bersikeras bahwa tak ada pembuat perjanjian yang boleh menentang perjanjian yang telah mereka buat itu, dan ia melepaskan tanggung jawab atas Koinuko. Sedangkan Ibnu Ubay bukan sifatnya memutuskan dengan sekejap ikatan yang sudah dijalin selama bertahun-tahun antara dirinya dengan para sekutunya yang kuat. Tetapi ia tak mungkin buta dan menutup mata, seperti kaum Yahudi yang menutup mata, terhadap kenyataan kesetiaan orang-orang yang tinggal di dekatnya, di daerah sekitar kota, kepada Nabi. Ia sudah terlalu sering merasa getir atas perlakuan yang jelas-jelas ditunjukkan para pengikut setianya terdahulu, yang kesetiaan mereka kepadanya jauh lebih daripada kesetiaan yang lain. 2 tahun sebelumnya, barangkali ia masih bisa berhasil menghancurkan blokade musuh yang lebih kuat dengan dukungan mereka. Tapi kini, ia menyadari bahwa begitu Nabi sendiri mengambil tindakan, maka ia tak mampu berbuat apa-apa untuk melawannya. Maka, Bani Koinuko menunggu dengan sia-sia di dalam benteng mereka. Harapan pun berubah menjadi rasa putus asa ketika dari hari ke hari tak juga ada tanda-tanda akan datangnya bantuan. Karena sudah 2 minggu mereka bertahan, akhirnya mereka menyerah tanpa syarat. Ibnu Ubay datang ke perkemahan mendekati Nabi dan berkata, "Hai Muhammad, perlakukan sekutu-sekutuku dengan baik." Nabi menolak, dan ketika ia memohon sekali lagi, Nabi segera berpaling dan meninggalkannya. Tetapi tiba-tiba Ibnu Ubay mencengkram tangan Nabi. Wajah Nabi merah karena marah. "Lepaskan peganganmu," kata Nabi. "Demi Tuhan, tak akan kulupaskan sampai engkau berjanji akan memperlakukan mereka dengan baik." 400 orang tanpa baju besi, 300 orang berbaju besi. Mereka telah melindungiku dari orang merah dan hitam. Akankah kau musnahkan mereka di suatu pagi? Tanya Ibnu Ubay. "Aku menjamin hidup mereka," kata Nabi.
Tapi sebuah wahyu telah memberikan perintah berkaitan dengan mereka yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi. Allah berfirman, "Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikan orang-orang yang ada di belakang mereka dengan menumpas mereka, supaya mereka mengambil pelajaran." Quran Surah Anfal ayat 57. Telah diputuskan bahwa Bani Qainuqa harus menyerahkan semua harta benda mereka dan harus diasingkan. Ia menyuruh Ubadah untuk mengantar mereka keluar dari oasis itu. Mereka mendapat perlindungan dari sesama kerabat Yahudi yang tinggal sebelah barat laut di Wadi Al-Qura. Dengan pertolongan mereka, akhirnya Bani Qainuqa dapat bermukim di daerah perbatasan Syria. Mereka adalah para tukang besi, sehingga kaum Ansor dan kaum Muhajirin mendapatkan banyak peralatan perang dan baju besi yang dibagikan kepada mereka setelah Nabi mengambil dengan 1/5 untuk dirinya dan kepentingan negara teokrasinya. Itulah akhir dari bab ke-46. Selanjutnya kita akan beralih ke bab 47 yang berjudul